Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Om Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara setting atau konfigurasi modem Raiscom ya, atau ONT atau ONU yang digunakan pada sistem GPON ya. Nah, ini tipenya HP803G strip WS2 ya. Kita coba nyalakan dulu perangkatnya. Setelah itu kita masukkan ke port 1. Kemudian ujungnya satunya lagi menggunakan LAN ke laptop. Setelah dinyalakan, nanti di sini juga kita juga bisa melakukan konfigurasi atau setting melalui WiFi ya. Karena bawaannya itu WiFi-nya sudah aktif. Nah, di sini ada kan user BCA5D5. Ini WiFi atau SSID bawaan dari Raiscom. Ya, tapi pada video kali ini kita akan setting menggunakan jaringan LAN, menggunakan kabel LAN di port 1. Setelah itu kita cek dulu apakah laptop ini sudah terhubung dengan modem atau belum. Klik, kemudian di Advanced Network dan di More Network Option. Nah, di sini kita menggunakan kabel LAN Ethernet. Klik kanan status. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 1.2 dan gateway-nya 1.1. Coba kita tes koneksi dulu ke gateway-nya. Nah, sudah connect ya, berarti sudah bisa melakukan konfigurasi. Setelah itu kita buka web browsernya, kemudian kita masukkan gateway-nya tadi. 192.168.1.1. Nah, seperti ini ya di halaman login dari modem Raiscom. Untuk username-nya kita masukkan super admin, dan passwordnya key tanda seru w kemudian dan pagar. Setelah itu klik login. Nah, ini halaman atau tampilan awal dari device atau dari perangkat modem Raiscom. Di sini ada tipenya, modelnya HT803G strip WS2 ya. Ini di sini ada CPU usage, kemudian memory usage-nya, kemudian di sini ada broadband connection-nya, kemudian ada LAN information-nya. Di sini modemnya dilengkapi dengan 4 port LAN ya. Jadi kita bisa memanfaatkan port LAN ini sebanyak 4 ya. Di sini yang up LAN 1 ya yang sedang kita gunakan. Dan di sini juga untuk wireless-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 untuk yang 2,4 GHz dan ada 4 SSID juga yang kita bisa gunakan untuk di frekuensi 5 GHz. Nah, di sini yang menyala atau yang diaktifkan yaitu di 2,4 giga yaitu yang SSID 1 dan yang di 5 giga itu di SSID 1 juga. Langsung saja kita setting perangkat ini sebagai mode bridge ya. Kita masuk ke menu basic di sini ada interface, network dan remote. Di sini ada WAN, ada LAN, ya, ada DMZ ya. Kemudian ada setting SSID untuk yang 2,4 giga. Kemudian ada yang untuk 5 giganya juga ada. Di sini ada 4 SSID. Kemudian di sini ada menu GPON-nya juga. Ya, kita bisa aktifkan atau kita nonaktifkan. Dan di sini ada link detect ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kabel optiknya, kemudian di sini ada di network, NAT, DHCP, DNS, route dan lain sebagainya. Dan di sini juga menu remote. Selanjutnya di menu security. Nah, di menu security di sini ada password.
firewall, access control, dan lain sebagainya. Kemudian ada di menu sistem. Ini untuk melakukan reboot atau restart untuk perangkat, ataupun administrasi passwordnya, ya, ataupun default konfigurasi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan setting modem ini sebagai mode bridge. Pertama ini kita hapus saja yang ini ya. Manajemen R4 ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita klik add di sini. Kemudian connection name-nya kita biarkan saja, connection tipenya IPOE ya. Kalau menggunakan PPPoE, kita tinggal pilih PPPoE dan masukkan username password dari ISP-nya. Karena ini kita bridge, kita pakai IPOE saja. Protokol modenya kita pilih IPv4. Kemudian connection modenya kita pilih yang bridge mode. Selanjutnya service tipenya ada manajemen dan internet, manajemen ada internet dan other. Kita pilih yang internet saja. Kemudian LAN bindingnya kita gunakan semuanya itu untuk koneksi ya. Jadi kita aktifkan ke 4 port Ethernet dari modem ini. Kemudian untuk yang 2,4 GB kita binding juga di SSID 1, 2, 3, dan 4 jikalau semuanya kita aktifkan SSID-nya. Ataupun yang di 5 GB kita aktifkan juga. Misalkan atau semuanya juga boleh. Atau sebagian juga boleh. Tergantung dari kebutuhan yang akan kita gunakan. Ya. Kan kita akan binding untuk yang 2,4 semuanya. Kemudian untuk yang 5 GB kita yang satu saja. Kemudian masukkan subnet interface ID-nya. Ini value-nya dari 0 sampai 4080. Ya, kita masukkan misalkan 1 atau 11 ya, misalkan kita 1 saja. Ini value-nya 0 sampai 7 misalkan kita. Setelah itu di sini kita klik save configuration kalau sudah ya. Configuration sukses, edit successful. Nah, ini sudah berhasil dimasukkan ya. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul internet B1 mode. Nah, sekarang kita masuk ke menu interface. Kita masuk ke menu LAN. Nah, di sini kita karena ini kita aktifkan sebagai mode bridge, kita DHCP-nya kita disable. Kemudian kita masuk ke menu LAN, kemudian kita masuk ke menu WLAN 2,4 GB ini ya. Nah, ini kita SSID-nya ada 4 ya, kita tinggal mengaktifkan yang mana yang akan kita gunakan. Mau ke 4 kita aktifkan ataupun salah satu saja boleh. Misalkan kita yang ini, kita klik option. Setelah itu di sini SSID-nya kita misalkan robah. Seperti ini. Kemudian yang lainnya tidak perlu disetting. Kemudian kita setting di passwordnya saja. Masukkan passwordnya yang default misalkan 1 sampai 9. Setelah itu kita klik Save Configuration. Klik OK. Dan klik. Oh, tidak boleh ada spasi. Configuration. Ini sudah ada SSID-nya sudah muncul latihan 1. Kita cek di sini. Nah, di sini sudah muncul SSID-nya atau IP-nya latihan 1.
Setelah itu untuk yang 5 GB kita tinggal klik di sini. Kita juga bisa mengaktifkannya seperti ini. Sama dengan yang tadi langkah. Ya, kita tinggal ya, misalkan seperti ini. Kita samakan, kemudian save configuration. Nah, di sini latihan yang 5 GB ini ya. SSID untuk yang 5 GB. Kita cek juga di sini. Itu ya. Setelah itu kita masuk ke menu GPON. Nah, kita di sini bisa menonaktifkan apa namanya? Manajemen status dari GPON-nya, bisa di-on-kan atau di-off-kan. Nah, di menu GPON kita pilih yang off. Manajemen statusnya kita off-kan, dan set configuration, dan oke. Okay. Nah, dan yang terakhir kalau semuanya sudah di-setting, kita masuk ke yang menu LAN, karena kita buat setting yang terakhir kita masuk ke menu LAN, karena kita konfigurasi sebagai mode bridge, kita nonaktifkan DHCP servernya. Klik disable, kemudian set configuration. Oke. Nah, di sini sudah ada SSID-nya latihan 1 dan latihan 5 GB. Selanjutnya kita akan melakukan tes koneksi yang telah kita setting. Kita masukkan sumber internetnya ke port yang mana saja. Tadi kan kita sudah dibinding 4-4-nya ya. 4 portnya, misalkan kita masukkan ke port 4. Nah, ini line 4. Di sini LAN 4-nya sudah up ya. Nah, kita tes koneksinya sekarang. Ini dulu, network. Setelah itu kita coba disable terlebih dahulu. Dan enable lagi. Nah, kita lihat statusnya. Router ini sudah terkoneksi ke internet dengan mendapatkan IP 192.168.200.15. Ini sudah tidak bisa diakses ya, karena sudah beda. Kita langsung koneksi ke internet saja. Nah, sudah terkoneksi ke internet. Ini menggunakan LAN ya, kabel Ethernet. Sekarang kita akan disablekan ini ya. Kita akan coba menggunakan WiFi yang telah kita setting tadi. Kemudian pilih yang latihan 1, connect. Masukkan passwordnya. Kemudian 1 sampai 9 ya tadi. Klik next. Connected, kita lihat juga IP-nya dapat berapa. Nah, IP-nya 198.200.2 ya. Setelah itu kita coba tes koneksi lagi. Sudah terhubung.
Nah, sudah terhubung. Kita menggunakan WiFi yang telah kita setting barusan. Seperti itu mungkin cara konfigurasi modem atau ONT Rayscom HT803G strip OS2 mode bridge. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.